ada pikiran apa? Apa menurut kalian yang ada di slide itu? Bendanya apa? Koran. Oke, itu adalah koran, benar. Khususnya itu adalah dia korannya adalah Bali Post. Ibu ambil contohnya adalah Bali Post. Ini adalah yang mana? Yang kanan? Yang kanan atau yang kiri? Kirinya kalian atau kanannya kalian? Kira-kira? Kiri. Kirinya kalian? Yaitu apa? Oke, bagus. Sesuai dengan yang ada materi yang ada di buku kalian, materi kita kali ini adalah yang di bagian kirinya kalian, yaitu tajuk rencana atau yang dinamakan dengan teks editorial. Teks editorial sama dengan tajuk rencana. Teks editorial atau tajuk rencana itu biasanya ada di surat kabar. Lagi di mana? Majalah. Lagi? Nah, sebelum di mading yang sesuai dengan koran, majalah, ada lagi satu namanya buletin. Buletin itu adalah majalah yang terbitnya sebulan sekali. Kalau majalah biasanya seminggu sekali atau 6 hari sekali atau 5 hari sekali. Sedangkan kalau buletin itu terbitnya 1 bulan sekali. Selain itu, di mana lagi yang dekat dengan kalian? Di mana bisa menemukan tajuk rencana atau teks editorial ini? Yang tadi kalian bilang? Di mading. Di sekolah juga ada teks editorial, tidak hanya ada di koran. Di mading sekolah juga ada yang namanya teks editorial. Jadi teks editorial itu dekat dengan kehidupan kita sebenarnya. Namun yang lebih umum dipakai istilahnya adalah tajuk rencana. Nah, sebelum ibu yang menyampaikan materi, silakan kalian pelajari dulu materi yang ada di buku kalian dan contoh dari teks editorial ada di buku kalian. Itu kasih contohnya, yaitu silakan lihat di halaman 87. Hari ini? Siapa? Kenapa? Reka Metro? Satu orang saja? Sudah cukup ya? Oke, sekarang perhatikan ke papan. Nah, saya sudah membaca tadi dan juga sudah membaca contoh dari teks editorial yang ada di buku kalian. Sekarang ibu ingin tahu, sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi teks editorial, menurut kalian teks editorial itu kata kuncinya apa saja? Coba. Menurut kalian, satu kata. Apa yang ada di teks editorial? Ya, silakan angkat tangannya. Ya. Yang nama dulu. Nama saya Arifin Elena. Teks editorial itu yaitu sebuah tulisan yang ditulis oleh redaktur yang mengangkat sebuah isu. Oke, kata kuncinya ada redaktur, ada isu. Apa lagi? Bilang nama dulu. Kenapa nama saya dikatakan Arifin Elena? Kata kunci yang lain yaitu ada aktual. Aktual. Lagi. Perkenalkan, nama saya Nikola Estianti. Kata lainnya yaitu fenomenal. Fenomenal. Ibu tampung dulu ya. Lagi. Silakan di belakang. Perkenalkan, nama saya Fatih Budi Penjara Jogja. Kata kuncinya ada kontroversial. Oke, ada aktual, ada
kontroversial. Pengertian dari teks editorial, ada baiknya Ibu akan menyampaikan dulu adalah kompetensi dasar pertemuan kita pada siang hari ini. Kompetensi dasar hari ini adalah yang pertama, kalian sebagai siswa mampu mengidentifikasi informasi, baik itu berupa pendapat, alternatif solusi terhadap suatu isu di dalam teks editorial. Yang kedua adalah menyeleksi ragam informasi sebagai bahan dari teks editorial. Adapun peserta didik mampu untuk mengidentifikasi teks editorial dengan membedakan fakta dan opini secara mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu untuk menentukan isu aktual dan menyampaikan isu aktual tersebut secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita punya peta konsepnya apa yang akan kita pelajari hari ini seperti itu. Silakan angkat tangannya yang mau berpendapat. Silakan Della. Menurut saya yaitu teks editorial adalah artikel yang ditulis oleh redaktur yang terhadap suatu isu yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Oke, bagus. Ada yang bisa menambahkan? Atau punya kata-kata yang berbeda gitu tentang pengertian teks editorial? Lagi satu orang. Ibu minta lagi satu orang, silakan. Teks editorial itu apa? Bella sudah bagus tadi. Lagi satu orang. Ayo. Silakan angkat tangannya. Kalian Bella. Jadi teks editorial atau tajuk rencana itu adalah sebuah artikel atau tulisan yang ditulis oleh siapa? Redaktur yang merupakan pandangan. Pandangan itu bisa berupa fakta dan opini terhadap suatu isu. Isu itu sama dengan permasalahan, dan permasalahan itu yang mencakup 3 hal, yaitu apa? Bagus. Masalah itu harus yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Aktual artinya terkini, fenomenal artinya trending, dan kontroversial artinya menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Sudah bisa dipahami sampai di sana? Oke. Yang sudah menemukan silakan angkat tangannya. Evi silakan bilang paragrafnya. Paragraf 1 yaitu Pertamina menaikkan harga LPG tabung 15 kg lebih dari 50%. Oke. Ada di paragraf 1 menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Benar itu fakta? Benar? Ya, benar. Itu adalah salah satu fakta yang ada di teks tersebut. Coba lagi, Lena. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Silakan. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Itu? Ya. Nah, itu benar atau tidak? Itu merupakan fakta. Benar? Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Apakah itu fakta? Apakah itu fakta? Itu adalah opini, bukan fakta. Coba, fakta lagi satu. Salah Ipan. Kenaikan Paragraf ketiga. Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden Republik Indonesia menggelar rapat mendadak dengan para menteri. Oke, benar itu fakta? Benar, itu adalah fakta. Paragraf kelima, kalau dugaan kita yang seperti itu benar
Nah, itu sebagai reaksi semu. Oke, paragraf 5. Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Benar itu opini? Benar? Yang lain bagaimana? Benar? Benar. Nah, biar kalian tidak ragu-ragu mengenai fakta dan opini, mari kita lihat ciri-ciri fakta dan ciri-ciri opini itu seperti apa. Itu benar-benar terjadi. Sesuatu yang benar-benar terjadi itu disebut dengan fakta. Karena dia benar-benar terjadi, berarti bisa dibuktikan kebenarannya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, kalau dia berdasarkan hasil penelitian atau hasil pengamatan, ada data-data berupa angka, itu berarti fakta karena jelas. Dan yang terakhir, fakta bersifat objektif. Objektif berarti apa adanya. Misalnya, itu kasih yang objektif ya. Hari ini ibu memakai baju yang berwarna putih. Itu objektif. Semua pun melihat baju yang dipakai adalah warnanya putih. Jadi apa adanya. Nah, sekarang opini. Ciri-ciri opini. Fakta. Kalau fakta itu benar-benar terjadi, kalau opini belum terjadi. Kemudian opini itu belum bisa dibuktikan kebenarannya karena dia belum terjadi, jadi belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian ciri yang ketiga, opini itu masih bisa diperdebatkan. Dan yang terakhir, kalau fakta bersifat objektif, kalau opini bersifat subjektif. Berarti perorangan antara si A dan si B belum tentu melihat itu hal yang sama. Ya. Nah, sekarang opini atau pendapat ini bisa diklasifikasikan lagi menjadi 5. Dari opini itu bisa diklasifikasikan lagi menjadi 5. Artinya adalah tanggapan yang bersifat membangun. Jadi ada tanggapan yang sifatnya itu adalah membangun, tidak menjatuhkan. Kemudian opini bisa berupa penilaian. Penilaian berarti memberikan suatu nilai baik atau buruk, cukup atau tidak cukup, bagus atau jelek, seperti itu. Kemudian prediksi. Opini bisa berupa prediksi. Prediksi berarti dugaan. Dan itu jelas belum terjadi karena masih dugaan atau ramalan yang akan terjadi. Berikutnya, opini bisa berupa harapan. Harapan sama dengan keinginan atau tujuan yang diinginkan. Berikutnya, yang terakhir, opini bisa berupa saran. Saran itu artinya tanggapan yang memberikan sebuah solusi atau pemecahan masalah. Sampai di sana ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Ibu bahas? Ada yang kurang paham atau kurang jelas? Bisa Ibu lanjutkan? Oke. Nah tadi coba kalian ke teks yang sama di halaman 87.
sama dengan pernyataan umum. Di dalam pernyataan umum itulah isu atau permasalahan dalam teks editorial ditampilkan. Kalau kalian ditanya apa isu dalam teks editorial tersebut, jadilah di bagian tesis. Bagian yang kedua, setelah isu atau permasalahan itu ada argumentasinya. Argumentasi itu berupa fakta dan opini yang mendukung dari tesis atau dari isu. Dan yang terakhir, bagian paling akhir itu disebut dengan penegasan ulang. Penegasan ulang itu bisa berupa kesimpulan, bisa solusi, bisa saran, bisa rekomendasi, dan bisa harapan dari isu yang ada. Nah, Ibu pengen tahu yang ada di sana. Apa isu aktual? Apa permasalahan yang akan diangkat di dalam teks editorial tersebut? Yuk. Ingat, permasalahan itu ada di bagian apa? Tesis. Ada di bagian awal-awal paragraf. Silakan, angkat tangannya. Pandai? Menaiknya harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50% oleh siapa? Oleh Pertamina. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang lain? Tidak? Semuanya sama? Sudah jelas ya, karena dari itu dia dijelaskanlah oleh kalimat yang ada di belakangnya. Kalimat yang ada di belakang itulah yang mendukung dari isu. Jadi benar, isunya adalah menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50% oleh Pertamina. Kenaikannya juga dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya. Itulah yang disebut dengan argumentasi. Sudah? Sampai di sana bisa dipahami? Bisa? Yang lain bagaimana? Bisa? Oke, kalau bisa sekarang Ibu punya sebuah teks editorial. Silakan kalian keluarkan kertas. Soalnya gampang saja. Berdasarkan teks editorial yang Ibu tampilkan, sudah siap? Carilah satu fakta, satu opini, dan kalian klasifikasikan opini yang kalian dapat ke dalam klasifikasi opini. Kalian tinggal tulis di belakangnya dia masuk apa. Dan yang terakhir isunya. Cukup 3 soal saja. Cari satu fakta, satu opini, kemudian opininya diklasifikasikan, dan terakhir isunya apa. Itu kasih waktu 10 menit kurang lebih. Kalau sudah selesai bisa diselesaikan.
Nah, sudah selesai menjawab. Sekarang, karena sudah waktunya, jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada siang hari ini? Silakan. Apa saja yang kita pelajari hari ini dari yang pertama sampai terakhir tadi? Ivan? Kita membahas pengertian teks editorial. Pengertian teks editorial. Setelah itu, lanjut ke sistematika dari teks editorial. Kemudian Menjelaskan fakta dan opini. ciri-ciri fakta dan ciri-ciri opini. Kemudian Ini dalam teks editorial. mengklasifikasikan opini di dalam teks editorial. Sudah ya, jadi ada 4 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian teks editorial, kemudian ciri-ciri fakta dan ciri-ciri opini, kemudian sistematika dari teks editorial, dan terakhir adalah klasifikasi opini di dalam teks editorial. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai kebahasaan dari teks editorial. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Yuk, silakan. Pada acara